sahabat kampus, senang sekali masih bersama kami dalam program khusus UNS Menyapa. Kita kembali ke Prof. Toto. Prof. Toto, tadi kita kan sudah banyak bicara tentang PSB ya, atau inkubator. Nah, kembali ke BDS ini, Prof. Ya. Bagaimana program dan perkembangan BDS ini selama ini, Prof? Ya, selama ini untuk teman-teman BDS di luar inkubator tadi, sudah ada pendampingan di 10 klaster usaha, antara lain klaster mebel atau furniture, ada shuttlecock, ada sangkar burung, ada juga tahu tempe, ada juga produk-produk daur ulang. Oh gitu. Ya, itu ada. Dan juga agribisnis pada umumnya. Ya. Jadi kalau BDS tidak hanya pangan ya? Tidak hanya makanan olahan. Tapi sementara yang inkubator tadi hanya pangan dulu. Nah, bahkan akhir-akhir ini kami diminta memfasilitasi oleh pemerintah kota itu untuk memfasilitasi, mengevaluasi dan sekaligus fasilitasi pembentukan kawasan-kawasan bisnis yang menjadi klaster bisnis yang benar gitu. Jadi seperti sangkar burung di Mojosongo, shuttlecock di Cemani, dan produk daur ulang itu. Juga kami sedang memfasilitasi berdirinya badan usaha milik masyarakat di Kauman. Itu yang core bisnisnya utamanya tadinya adalah batik. Nah, nanti akan berkembang mulai juga kegiatan-kegiatan bisnis yang lain kaitannya dengan wisata, kuliner, penginapan dan sebagainya di Kauman ini. Mungkin Prof. Toto bisa menjelaskan rancangannya bagaimana badan usaha milik masyarakat tadi, Prof? Badan usaha masyarakat milik masyarakat ini sebenarnya itu sudah masuk di RPJM-nya pemerintah kota. Itu peran juga UMS ini zaman Pak Jokowi. Nah, tapi ternyata sampai dengan Pak Jokowi meninggalkan Solo itu belum terbentuk. Nah, kami diminta memfasilitasi, menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh FEDEP maupun oleh teman-teman dari LSM Kampus gitu. Nah, ini sedang dalam tahap finalisasi, mudah-mudahan tidak lama lagi sudah bisa di-launching karena ini tinggal nunggu terbitnya akte notaris gitu. Nah, mengenai BUMN ini adalah lembaga yang kami namakan hibrid antara lembaga bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Artinya ini lembaga bisnis yang profesional, tetapi lebih mengutamakan pemberdayaan daripada sekadar mengejar keuntungan. Nah, memang sejak awal oleh Pak Jokowi dulu itu digadang-gadang bahwa melalui BUMN ini ada semacam lembaga bisnis milik masyarakat yang mampu mengembangkan koperasi dan UMKM di wilayah tersebut. Dan UNS salah satunya ini ya, sebagai pendamping. Memang saat ini kami yang diberi kepercayaan. Nah, kalau gitu kita pindah ke Bu Elin. Nah, dengan pendampingan yang cukup banyak, itu sebenarnya teknis pendampingannya bagaimana ini, Bu? Barangkali mungkin ada perbedaan antara yang sektor makanan dengan yang tidak, atau bagaimana ini? Jadi gini, di dalam pendampingan ini setelah bintek-bintek itu kami punya 5 tim pendamping khusus di inkubator gitu. Jadi dari 5 teman ini itu secara periodik ini mengunjungi UKM kami. Apa yang terjadi, kendalanya apa, kemudian apa yang akan bisa diraih ke depan, ini kami dampingi. Jadi dari 45 tenan ini ada di 6 kabupaten, itu dari 5 tim pendamping ini mendampingi ke 45 di 6 kabupaten itu. Jadi ya memang membutuhkan waktu yang relatif lama ya, karena di kampus sendiri beban kerjanya juga tinggi, kemudian kami juga harus mendampingi. Jadi bagaimana kami memang harus bisa memanage waktu sedemikian rupa sehingga kami bisa terjun ke lapangan itu dengan lebih enjoy, lebih enak, sehingga hasilnya yang kita harapkan itu lebih enak, lebih bisa dinikmati seperti itu. Nah, dalam proses pendampingan ini kami tadi yang sudah disampaikan, salah satunya itu branding gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ini kalau berbicara mengenai makanan ini kemasan itu yang
katakanlah eye-catching lah atau apa ya istilahnya itu, orang akan atau konsumen akan tertarik terhadap suatu makanan atau minuman. Itu yang pertama kan dilihat enak gitu. Apakah itu brandingnya, apakah kemasannya. Lah kami seperti itu mendampingi. Jadi bagaimana kami membantu dampingan kami, UKM dampingan kami itu membuat branding. Ya katakanlah agak susah gampang untuk branding ini karena kami memberikan alternatif pemecahan, tapi kalau tidak diterima UKM kan juga tidak bermanfaat gitu. Jadi ini memang kami saling belajar bagaimana branding ini bisa diterima oleh pasar, mudah diingat sehingga nanti fokus ke pembelian itu lebih besar lagi seperti itu. Mungkin Ibu punya pengalaman setelah di UKM itu ada permasalahan, kesan dan pesan, atau bagaimana pengalaman Ibu setelah mendampingi, atau ada yang dia itu senang, atau mungkin ada yang dengan solusi yang ditawarkan mungkin tidak pas, mungkin, atau bagaimana ini pengalaman Ibu? Cukup banyak sih sebenarnya. Ada yang kadang tidak menyenangkan gitu kan, ada juga yang kadang menyenangkan gitu. Yang tidak menyenangkan contohnya gini, kami dalam mendampingi itu kan di satu sisi ini kami dengan yang sudah pengalaman yang sudah beberapa tahun belakangan ini gitu, tapi tidak masuk di tingkat UKM karena ada beberapa UKM ini yang kami dampingi dia berorientasi pada program. Jadi pada program ini kaitannya dengan hibah gitu kan. Nah padahal selama ini kami itu kan bagaimana kami membuat akses atau memfasilitasi dengan yang ada, katakanlah akses ke permodalan kami linkkan dengan pihak perbankan gitu, kemudian akses ke pemasaran kami linkkan dengan para buyer atau para mitra kerja untuk pedagang besar ataupun masuk ke swalayan. Lah kalau sudah image-nya itu ini programnya hibah, nah ini yang susah untuk dirubah. Jadi image bahwa ini yang harus dilakukan ini sampai di tingkat UKM ini ya hanya ini belum tentu apa yang sudah kami berikan itu bermanfaat gitu. Tapi harapannya walaupun itu sedikit bermanfaat, tapi kan sudah membuka wawasan, sudah membuka pengalaman bagi mereka untuk berusaha lebih lagi gitu. Nah, ke Mas Danar ini sekarang. Yang jelas ini kan Mas Danar kan bukan yang tergantung hibah seperti yang saya Bu Erlin tadi kan. Iya. Nah, tentu Mas Danar setelah mengikuti program ini harapannya itu kan tidak terus menjadi binaannya, akan mandiri tentunya. Nah, bagaimana ini program yang dicanangkan oleh Mas Danar setelah mengikuti program ini, kemanfaatannya dan rencana ke depan ini gimana ini? Oke, Bapak. Terima kasih dari inkubator sendiri, dari kata inkubator, kita masih di inkubi. Jadinya kita masih di vakum istilahnya. Nah, biar selepas itu kita bisa mandiri, kita bisa fight dalam dunia perbisnisan lah istilahnya. Saya kira juga mampu. Mulai dari pembekalan materi, mulai dari pembekalan praktek, kita ditemukan sama buyer-buyer, kita diberi pembelajaran, manajemen, semuanya. Saya kira bisa bersaing di pasar bebas pun kita bisa kok. Saya yakin. Apalagi produk teman-teman itu mulai dari kualitas, kuantitas maupun dari segi kemasan juga, dari segi perizinan, kita lengkap semuanya. Dan saya kira bisa. Modal dasar untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, modal dasar. Tapi selain Mas punya program ke depan kan juga harus punya kewajiban menularkan ke lingkungannya kan, teman-temannya kan. Nah, ini gimana yang sudah dilaksanakan, pengalamannya gimana? Kemarin dari teman sendiri kita juga udah membentuk, walaupun kita masih dalam ruang lingkup inkubator, kita sendiri bikin program koperasi. Jadinya gini, setiap teman itu kita bikin istilahnya kayak klaster lah istilahnya. Jadi pun gini, kita ada entah itu dari mana, dari pihak luar yang membutuhkan masukan-masukan, nah kita tularkan. Yuk kita bareng-bareng, yuk kerjasama, yuk istilahnya gitu. Terus pun ya udah dari inkubator ditularkan kepada kita selaku tenannya, ada teman lain, kita masuk, kita bisa konsultasi bareng-bareng, kita dapat masalah dari inkubator, kita bisa sharing, kita selesaikan bareng-bareng juga. Multiplier effect-nya. Nah, cukup banyak ya multiplier. Baik, sahabat kampus sekalian, kita akan masih lanjutkan bincang-bincang kita pada sore hari ini terkait dengan pendampingan UMKM. Tapi dengan kita ikut dulu informasi berikut ini. Silakan.